وتعظيما ورفعة وهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفضل وقدر جميع ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن أعوذ به سواك عند حضور الحادث الأمام. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولا يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حوض من الأهوال المقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Masih surah Al-Anfal ayat 55 yang megang surat Al-Mutakhir juga di surat Al-Anfal ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syarrad dawabi indallahi alladzina kafaru wa hum la yu'minun. Alladzina 'ahadta minhum thumma yanquduna 'ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun. Fa imma تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. صدق الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa usalli wa usallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Ya kami muliakan, yang kami hormati para asatidz, para pengajar, para orang tua, yang kami muliakan para Ustaz Abdul Ghani Haji Abdul Rahman, yang kami muliakan Ketua Masjid Jami' Al-Hidayah, orang tua kita Bapak Haji Mi'ad, yang kami muliakan Bapak Haji Ahmad Jamin, serta Bapak Sugino, Bapak Haji Kutbono, Bapak Haji Muhammad Sati, Bapak Haji Naim, Bapak Mekeh, Bapak Bapak Haji Nisan, Bapak Syukur, dan Bapak Muhammad Nur, dan seluruh para jamaah yang hadir. Mohon maaf tidak mengikuti satu persatu, namun hormat takdim kepada beliau tidak mengurangi sedikit pun. Alhamdulillah, bersyukurillah di malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa hadirnya di Masjid Jami' Al-Amiyah guna melaksanakan salat maghrib berjamaah dan sekaligus hadirnya pengajian rutin yang diadakan 2 minggu sekali, Selasa malam Rabu, kajian tafsir Ibnu Katsir. Dengan iringan doa Al-Quran yang kita baca, yang kita pelajari, mudah-mudahan menambah keberkahan buat kita semua. Allah tuntut kita dengan Quran, Allah bimbing kita dengan Quran, Allah tetapkan iman dan taufik kita dengan kemuliaan Quran. Allah kabulkan hajat-hajat kita dengan kemuliaan Quran. Allah puaskan rezeki kita dengan kemuliaan Al-Quran. Semua kesulitan dalam urusan dunia, hajat-hajat dan doa kita dijabah, dikabulkan oleh Ta'ala dengan kemuliaan Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan para penatur yang telah memberikan sebagai manfaat di dalam kegiatan rutin di Masjid Jami' Al-Amiyah ini, khususnya yang memberikan konsumsi pada malam ini, kelompok 5, yakni Bapak Haji Kutbono, Bapak Haji Arifin, Bapak Joko, Bapak Sabino, Bapak Mekeh, dan seluruh semua mudah-mudahan Allah panggil dan umurnya, Allah dan rezekinya, sempurnakan kesehatannya, dan salafah yang dikeluarkan Allah yang bisa balasan sempurna. Mudah-mudahan para Allah, orang tua kita, salam-salam kita yang sudah meninggal dunia, Allah syafa'ah Allah maghfirah darajatuh fi jannah bi'ala alihi bi du'a Nabi Siddiq Syuhada wa Salihin bila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Anfal ayat 55. Inna syarrad dawabi indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun. Alladziina 'ahadta minhum tsumma yanquduna 'ahdahum kulla marratin wa hum la yattaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syarrad dawabi indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk Allah yang bergerak, yakni yang bernyawa, yang paling buruk penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala adalah
mereka orang-orang kafir karena mereka itu tidak beriman. Alladzina hatta minhum la yaquluna ahadakum kulla marratin wa hum la yattaqun, yaitu orang-orang yang terdekat dengan perjanjiannya dengan kamu wahai Muhammad, kemudian setiap kali mereka berjanji selalu mengingkari, sedangkan mereka itu tidak takut kepada Allah. Jadi Allah mensifati seburuk-buruknya makhluk yang hidup di alam dunia ini, yang diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka hidup di alam dunia ini bukan golongan malaikat, bukan golongan hewan, bukan golongan tumbuh-tumbuhan atau benda padat, tapi orang makhluk yang paling buruk di sisi Allah taala adalah manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un." Kaifa takfuruna billah. Allah bertanya dan Allah yang menjawab. Kaifa huruf istifham, namanya istifham ingkar. Allah bertanya dan Allah yang menjawab. Hai manusia, kata Allah, kenapa kalian ingkar kepada Allah? Dulu kamu mati benda padat yang tidak ada gunanya, yakni min ma'in dafikin yakhulu min baini sulbi wa tarabin. Kamu adalah berupa sperma yang memanjat dari tulang rusuk manusia yang Allah ciptakan dari setetes air ini yang tidak ada manfaatnya, bahkan manusia yang mengeluarkannya pun walaupun terasa nikmat tak kalah kelihatan. Masuknya dari tempat yang hina, keluarnya pun dari tempat yang hina. Kaifa takfuruna billah, hai manusia, kata Allah, kenapa kalian ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan, dulu kamu mati benda yang tidak ada gunanya, sesuatu yang menjijikan dari tempat yang hina, keluarnya pun dari tempat yang hina. Summa ahyakum, kemudian Allah hidupkan engkau. Katalah di dalam rahim selama 4 bulan, amarallahul malaikatu Jibril untuk mengambil roh mu'allaqun fil arsy. Allah perintahkan malaikat Jibril untuk mengambil ruh yang ada di alam arsy tersebut dan dimasukkan kepada daging yang telah berubah, sperma yang berubah 40 hari menjadi segumpal darah, segumpal darah 40 hari kemudian menjadi segumpal daging. 40 hari ataupun 120 hari Allah tiup tuh daging yang ada di dalam rahim berupa ruh yang dimasukkan ke dalam manusia, baru manusia hidup di dalam rahim. Berapa lama dia berada di dalam rahim? Umurnya biasanya adalah 9 bulan. Fahyakum, kami hidupkan kau di dalam rahim sampai di alam dunia, walaupun mustaqarrun wa mata'un ilahi. Hai manusia, Adam dan Hawa dan anak keturunan, tinggallah engkau di alam dunia sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Summa yumidukum, setelah kau hidup di alam dunia, kami matikan kau. Summa ihyakum, kemudian kami hidupkan kamu di alam barzakh. Hidup lama, mati begitu cepat. Jam 9 diumumin meninggal dunia, dimandikan dan dipersiapkan air kapannya. Sebelum zuhur sudah masuk ke masjid untuk disolatkan. Sesudah disolatkan kemudian diantarkan pembaringan terakhir. Tuh yang namanya kubur sudah disiapin. Mati begitu cepat. Kemudian dari alam dunia ke alam barzakh, itulah juz'un min alamil akhirah. Itulah alam barzakh, itu ada 10 bit daripada kehidupan akhirat.
dinding yang begitu kuat, yang begitu besar di antara alamul dunya dan alamul akhirah, yakni alamul barzakh. Wa min warahim barzakun ila yaumi yub'atsun. Sesudah kehidupan alamul dunia ini, itu namanya alamul barzakh, sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah. 1 detik di dunia 40 hari di alamul barzakh. 1 menit di alamul dunya 2400 hari. 1 jam hidup di dunia 144.000 hari. Begitu berarti kehidupan yang dirasakan dalam kehidupan alamul dunya. Jika dia menyanyiakan kata masuk di alamul barzakh, dia akan teriak ingin kembali ke alamul dunya. Na'ma sholihan ma taraktu. Aku akan melakukan amal kebaikan yang dulu aku sia-siakan. Wala yu'akhirullahu nafsan idza ja'a ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Allah tidak akan mengakhirkan jiwa apabila ajal telah tiba. Jadi sampai di alamul barzakh, dihidupkan lagi di alamul barzakh. Orang itu di alamul barzakh hidup ruhnya, yang mati adalah jasad. Makanya kalau kita datang jarak alam kubur dan kita mengucapkan assalamualaikum ya ahlul kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, dengan ucapan salam domir ka, assalamualaikum domir ka, kaf mukhatab, mimnya mim jamak, berarti orang yang diajak bicara berarti ada gak? Ada, ruhnya ada. Jasad boleh hancur, tapi ruh tetap abadi, tetap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disiksa bukan jasad, yang disiksa adalah ruhnya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sampai saja yang melakukan kebaikan sekecil-kecilnya kebaikan itu, dia akan lihat balasannya. Sampai saja yang melakukan keburukan sekecil-kecilnya keburukan itu, nanti dia akan lihat keburukan berupa balasannya, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Sungguhnya orang-orang makhluk yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang kafir yang tidak beriman. Orang kafir yang tidak beriman. Itulah seburuk-buruknya makhluk yang hidup di alam dunia ini. Kenapa mereka tidak beriman? Alladzina haddun minhum la yanquduna ahdahum. Sifat-sifat orang kafir itu yaitu orang-orang yang terikat dengan perjanjian dengan kamu wahai Muhammad. Jadi orang kafir itu adalah orang-orang yang terikat perjanjiannya dengan engkau wahai Muhammad. Kemudian setiap kali mereka berjanji, mereka selalu mengingkari. Bahwa la yattaqun, mereka itu adalah orang-orang yang tidak takut dengan Allah. Mereka suka berjanji. Dari kaum Mudar, dari kaum Mudar yang dulu mereka orang-orang kelompok orang Yahudi yang mereka itu benci dengan tuntunan ajaran Nabi Muhammad SAW, suka menebar fitnah dan berita bohong agar mereka orang-orang musyrik dari orang-orang Arab, mereka itu tidak meyakini Nabi akhir zaman yang disampaikan oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka telah diketahui ucapan mereka, pengkhianatan mereka menutupi kebenaran agama Islam dengan bermacam-macam ancaman yang mereka ancam daripada kaum muslimin, tatkala mereka akan ditangkap kepada mereka, kemudian mereka berjanji, lepaskanlah kami akan beriman, kami akan taubat, kami akan membenarkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul dan membenarkan apa ajarannya. Mereka berjanji karena mereka ingin selamat.
Nah, kalau mereka dilepas, kemudian mereka berbicara dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani tentang keburukan dan perbuatan Nabi dan umat Islam di dalam memusuhi mereka. Mereka mengatakan kami tidak melakukan perbuatan salah, tapi kami diperangi kelompok kami oleh Muhammad dan kelompok kami disiksa dan ditawan oleh mereka supaya menyebar kebencian. Akhirnya orang-orang yang tadi pengen mau beriman dengan Nabi Muhammad dan tuntunan ajarannya, akhirnya mereka menjadi ragu dengan sifat kebohongan yang mereka bohong, yang mengingkari setiap mereka janji kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka itu orang-orang yang tidak takut dengan Allah. Kalau orang yang tidak takut dengan Allah, bagaimana dengan kita umat Islam? Jangan sampai kita percaya dengan omongan mereka yang selalu mengadu-ngadu domba. Apa yang mereka lakukan? Wa idza taqamtum bil harbil fasyaddu min khalfahum la'allahum yadhakkarun. Maka jika engkau wahai Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah di antara mereka itu orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran. Kalau umpama engkau khawatir kekuatan mereka yang sangat besar, maka hancurkan mereka itu dari dalam, bukan menghasut, tapi tampakkan kebenaran dan akhlak yang mulia yang dibawa oleh ajaran Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah mereka. Jika mereka tertawan ataupun umat Islam ditawan oleh mereka, supaya kebaikan yang nampak itu pasti mereka akan menceritakan kepada orang lain tentang kebenaran ajaran Islam. Dari keburukan yang mereka sangkakan, kala mereka memperdalami tentang ajaran Islam dengan mereka ditawan oleh kaum muslimin, mereka dimuliakan sebagai tawanan, mereka dihormati, kemudian mereka diberikan fasilitas yang diberikan oleh Nabi dan mereka dimuliakan, kemudian mereka dilepaskan, kemudian mereka bercerita kepada kaumnya tentang kebenaran Islam. Akhirnya banyak di antara mereka itu datang kepada Nabi bukan untuk memerangi Nabi dan umat Islam, tapi mereka berbondong-bondong masuk agama Islam dengan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga berita kala Israel daripada prajuritnya ketangkep, tawan oleh Hamas. Kemudian mereka dimuliakan, mereka dihargai, nggak seperti manusia ataupun sebagai pencuri dan perampok, walaupun mereka telah membunuh umat Islam dari anak-anak kecil yang tidak berdosa, dari orang-orang tua yang tidak berdaya, yang mereka tembak, yang mereka bom, mereka hancurkan rumah-rumah mereka. Kala mereka ditangkap, apakah mereka dibunuh? Apakah mereka disiksa dengan siksa yang amat pedih? Itu tidak. Karena banyak pemimpin mereka dari Hamas itu orang-orang yang hafal Quran, orang-orang yang mengerti agama, yang mengerti kitabullah dan sunnah. Akhirnya mereka dihormati, dimuliakan, dikasih tempat yang sangat bagus, tempat yang layak. Di penjara itu ada AC, tempat tidur yang enak, sedangkan para penjaga itu yang mana? Mereka mengutamakan keselamatan para tawanan, diberi makan yang enak. Akhirnya kala mereka dilepaskan, banyak di antara mereka nggak mau pulang ke Israel, pengen lama mana di Palestina, walaupun dibom. Mereka menceritakan begitu mulianya agama Islam, berakhlak yang begitu mulia. Bahkan orang Israel yang perempuan malah pengen nikah sama orang Palestina, merah prajurit Hamas. Katalah prajurit yang ditangkap, Netanyahu kemudian kemana? Ke Amerika.
dibilang kamu jelek-jelekin umat Islam tentang keadaan engkau orang-orang tawanan dari orang-orang Israel. Akhirnya ke istana, tuh istana apa? Ketemu Trump, ketemu Donald Trump. Dua orang aja di dunia ini bikin ribet, bikin ribet. Terus diam-diam Donald Trump itu panggil ke prajurit untuk menceritakan sebenarnya apakah benar kata Presiden Perdana Menteri Israel Netanyahu begini dan begitu. Prajurit yang dipanggil khusus ternyata dia menceritakan tentang agama Islam, tentang keadaan mereka dulu di penjara Hamas. Ternyata jauh pandangan dari orang-orang Amerika tentang jeleknya itu yang namanya Palestina, daripada Hamas dianggap teroris dan patah dan sebagainya. Ternyata mempunyai akhlak mulia. Donald Trump merasa kaget, langsung bikin gencatan senjata. Harus segera, sedikit demi sedikit kebenaran pasti akan nampak. Ja'al haqqu wa dhahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran itu akan sirna kebatilan. Sungguhnya kebatilan itu akan hancur. Akhirnya kala mereka telah mengetahui tentang akhlak kemuliaan umat Islam, mereka dihormati, mereka disanjung, mereka disayangi. Akhirnya mereka menceritakan tentang Islam. Akhirnya akan jadi pengkhianatan di antara mereka. Banyak yang membela umat Islam sedangkan mereka orang-orang kafir. Tuh lihat di daerah barat, Prancis, di Amerika, bahkan Jerman yang dulu negara-negara barat itu belakan Israel, tapi rakyatnya membela Palestina. Pemimpinnya benci dengan Hamas, tapi Allah ketuk hati-hati mereka. Mereka bukan orang Islam, mereka orang kafir. Kenapa mereka nggak membela orang-orang kafir dari orang Yahudi dan Nasara? Tapi ini adalah kebenaran. Kalau memang kebenaran itu nggak bisa dibohongin hati manusia, pasti akan dibela. Kullu mauludun yuladu ala fitrah. Sebab manusia lahir itu dalam keadaan suci. Dia punya hati, dia punya akal, dia punya perasaan. Lihat, akhirnya mereka bergerak berbondong-bondong membela Palestina untuk merdeka. Ini ja'al haqqu wa dhahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Wa imma tahaqana min qaumin hiyanatan fal bit ilaihim ala sawu innallaha yuhibbul khairin. Jika engkau wahai Muhammad khawatir terhadap mereka, khawatir kepada mereka dalam pengkhianatan mereka, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang benar, dengan cara yang jujur. Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Jadi kejujuran, kebenaran tampakkan kepada mereka, walaupun mereka mengkhianati. Makanya itu Iran bergerak puluhan tahun. Iran dibaku dengan Amerika, dengan Barat, gara-gara apa? Mempunyai dia punya aluminium itu untuk apa? Pembangkit listrik dan sebangsanya. Ternyata macam-macam cara perjanjian ini mereka selalu mengkhianati. Terus perbanyak tuh yang main tentara, perbanyakin alat-alat senjata yang kuat yang bisa menampakkan kekuatan suatu negara. Akhirnya apa? Allah tampakkan itu dengan bermacam-macam cara. Sama
Sama seperti Indonesia dijajah oleh Jepang, gara-gara negaranya dihancurin tuh oleh tentara Amerika. kirimin bom atom, namanya apa tuh? Hiroshima. Akhirnya mereka hancur. Orang Jepang paling mudik, paling mudik. Pertolongan Allah dengan bermacam-macam cara. Sama seperti Israel, hampir 2 tahun negara Palestina, daerah Gaza dihancurkan, Rafah dan sebangsanya penduduknya dihancurkan, rumah-rumah mereka dihancurkan, rumah sakit dihancurkan, sarana ibadah dihancurkan, sekolah-sekolah dihancurkan, sedangkan tempat tersebut dilarang untuk dihancurkan dalam peperangan. Mereka bukan merangin tentara, tapi memerangi sipil. Negara Barat akhirnya dengan cara Allah, Israel ngebom, Iran enggak? Iya. Baru 12 hari udah tiap. Baru kan? 12 hari. 12 hari itu juga rudal udah lama. Belum rudal yang baru yang dikeluarin enggak? Benar. Tuh, udah keok teriak-teriak. Baru 12 hari. 12 hari. Kalau negara barat umat Islam terpojok dan dihancurkan, tidak ada gencatan senjata. Tidak ada gerak gencatan senjata. Mereka berbondong-bondong menghancurkan rakyat Palestina dalam keadaan kelaparan. Mereka tidak memperdulikan. Banyak orang-orang yang terbunuh yang tidak berdosa, mereka tidak memperdulikan. Kala Israel dibom cuma 12 hari, rumah mereka hancur, tempat markas tentara mereka hancur, kemudian apa? Tempat bisnis mereka hancur, tempat presidenan hancur, rumah-rumah mereka hancur, ekonomi mereka terpuruk. Akhirnya gencatan senjata. Kalau mau jadi presiden mah nggak urusan, hajar terus. Hajar terus. Kan ngapain? Hajarnya terus, kuat-kuatan, kena bisa-bisa, benar nggak? Benar. Kalau Islam kuat, mereka kuat itu. Kenapa? Lantar doangkan Yahuda wan Nasara hatta tatabba. Tidak akan redha sekelompok orang-orang Yahudi dan Nasara sehingga mereka mengikuti agama mereka. Pengen lebih tinggi daripada yang lain. Mereka bangga dengan sesuatu yang mereka ciptakan. Ketahuilah, pasti sesuatu yang diciptakan, dibanggakan, pasti ada kelemahan. Tuh, rudal yang ngetok tuh kan? Untuk apa? Menghalau rudal-rudal, ternyata hancur, nggak berkutik. Pesawat mereka banggakan, banyak ditembak Iran. Yang bikin rudal ternyata orang Banyumas. Orang Banyumas, Mas. Orang kita, orang petani, perempuan hebat luar biasa. Ambil tuh pemerintah, negara lain yang ngambil, benar nggak? Kenapa negara kita ini? Nggak usah, kita punya alat besi banyak, alat-alat produk juga banyak, benar nggak? Bikin sendiri, sampai beli, benar nggak? Produksi sendiri. Belum lama tuh di Jawa Tengah, anak STM bikin pesawat bisa terbang. Tuh anak STM itu persetujuan dengan alat-alat pedangnya, alat-alat bekas, dibikin baling-baling, bisa terbang. Subhanallah, benar nggak? Modalin tuh, jangan SMK doang dimodalin. Barangnya nggak ada. Ya, berarti nggak ada duit. Benar? Itu dilihat. Yang begitu dilihat. Wala yasabanna alladziina kafaru sababu ilaihim la yaqilun. Janganlah engkau orang-orang kafir mengira bahwasanya mereka itu dapat lolos dari kekuasaan Allah. Hei orang-orang kafir, kata Allah, janganlah engkau menyangka
apa yang kau perbuat, apa yang kau lakukan dari orang-orang Islam, kamu merasa lolos dari kekuatan Allah, dari kekuasaan Allah. Sungguhnya mereka itu tidak akan melemahkan Allah. Sedikit lambat pasti Allah akan tampakkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadi apa? Hujan yang begitu lebat, banjir di Israel. Banjir belum selesai, gempa juga. Habis gempa, apa lagi? Kebakaran. Termasuk di Amerika, no? Di Los Angeles, di LA, Lenteng Agung, tempat Hollywood, tuh rumah-rumah yang keren, yang bagus, jutaan dolar. Artis-artis sekarang jadi miskin. Bagi Allah kan? Bagi Allah gampang untuk menghancurkan mereka. Inna Allah yabsutu wa yaqdir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah yang membentangkan rezeki dari hamba yang Allah kehendaki. Ya Allah, Allah akan menyempitkan rezeki hamba yang Allah kehendaki. Allah kuasa atas segala sesuatu. Kalau dia mencari berkarir begitu lama, akal di puncak dihancurkan Allah Ta'ala begitu cepat, karena mereka kufur nikmat Allah. Akhirnya semuanya itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perangilah orang musyrik keseluruhannya. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatiluna kafatan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Perangilah wahai umat Islam orang-orang musyrik itu keseluruhannya, sebagaimana mereka orang-orang musyrik itu memerangi umat Islam. Ketahuilah sungguhnya pertolongan Allah bersama orang-orang yang beriman. In tansurullah yansurkum